Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang telah menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Hari ini kita akan masuki topik khusus atau topus episode yang terakhir atau episode yang keempat dari tema besar panggilan dan pengutusan Nabi. Sedangkan subtema kita hari ini sebagaimana yang saya sudah janjikan pada episode yang pertama itulah bicara tentang secerca harapan. Adanya pemberitaan Nabi Yesaya yang memberikan secerca harapan bagi umat Tuhan pada zaman pelayanan Nabi Yesaya. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dari Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Tema kita secerca harapan dari dalam pemberitaan Nabi. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 Yesaya pasal 6. Dimulai dari pembahasan kita yang terdahulu, bagaimana dalam kedaulatannya akhirnya Tuhan mengutus Yesaya dengan berita kepada bangsa Israel yang justru membuat bangsa Israel mengeraskan hati dan menutup telinga mereka terhadap perbuatan atau pemberitaan Yesaya. Maka di dalam ayat yang ke-11 ini dimulai dengan kata, kemudian aku bertanya. Apa yang ditanyakan oleh Yesaya adalah tentang seberapa lama kondisi bangsa Israel menerima pemberitaan Yesaya, dan seberapa lama keadaan itu akan terjadi di mana mereka mengeraskan hati dan menutup telinga dan mulut mereka atau mata mereka terhadap pemberitaan sang nabi. Maka di sini jelas sekali pertanyaan Nabi ialah berapa lama lagi kehancuran akan terjadi. Kehancuran yang dimaksud adalah sebagai akibat dari pengerasan hati bangsa Israel yang akhirnya Tuhan bertindak mengeraskan hati mereka. Pertanyaan Nabi menunjukkan sebagai sesungguhnya keberatan hatinya sebagai manusia atas apa yang Allah minta agar Yesaya lakukan. Tetapi di dalam pembacaan ini memang tidak ada penolakan secara langsung terhadap apa yang diperintahkan atau disampaikan oleh Tuhan kepada
Nabi Yesaya. Tidak ada alasan untuk dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Dan juga kita lihat tidak ada alternatif yang dia tawarkan. Pertanyaan tentang berapa lama lagi, ini merupakan satu seruan kecemasan. Tetapi sekaligus kalau kita membaca di dalam kitab-kitab puisi atau khususnya puisi ratapan, kata berapa lama lagi juga adalah sebenarnya bagian dari ratapan Nabi terhadap apa yang terjadi bagi umat Tuhan pada waktu itu. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur juga kata berapa lama lagi, misalnya kita baca Mazmur pasal yang ke-13, Mazmur pasal 74 ayat 10, kemudian Mazmur 79 ayat 5, dan juga kitab-kitab ratapan lainnya. Ini adalah satu ungkapan. Berapa lama lagi itu adalah ungkapan atas situasi yang tanpa harapan yang terbentang di hadapan Yesaya. Kemudian yang berikut, atas pertanyaan berapa lama lagi kondisi itu akan seperti yang ditunjukkan oleh Yesaya kepada kita hari ini, maka dengan jelas Tuhan memberikan jawaban kepada Yesaya. Ia menunjukkan bahwa pengerasan hati umatnya ini, situasi kondisi yang akan dialami oleh Yesaya dan pemberitaannya akan terus berlanjut sampai negeri atau tanah Israel dihancurkan. Itu kita bisa baca dalam pasal 6 ayat 11 bagian yang ke-B. Dan orang-orang dibuang. Ayat 6, pasal 6 ayat 12. Ini merupakan gambaran bencana yang dinyatakan oleh Yesaya sebagai gambaran tentang kehancuran secara total, ya, dan penelantaran kota, rumah, ladang yang dimiliki oleh umat Tuhan. Ini juga bisa kita lihat misalnya dalam pasal 5, kita lihat misalnya dalam ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya. Juga ketika kita melihat bagian-bagian lain, itu sangat jelas sekali. Jadi penghukuman Tuhan akan terjadi bagi bangsa Israel. Nah, dengan menggunakan beberapa gaya bahasa hiperbol, dia atau Tuhan mengatakan bahwa tidak akan ada penduduk yang tersisa di negeri itu. Sebaliknya, dia sendiri atau Tuhan sendiri akan mengirim mereka ke pembuangan. Itu kita bisa baca sekali lagi dalam pasal 5 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Kondisi ini tentu sebagaimana yang kita bahas dalam bagian-bagian sebelumnya, merupakan akibat dosa bangsa Israel. Dan ini juga merupakan hukum yang terus akan terjadi sebagaimana telah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam hukum berkat dan kutuk, yang kalau kita membaca misalnya di dalam pasal 28 ayat yang ke-21, Ulangan pasal 28 ayat 21, kemudian juga ayat yang ke-63. Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka jelaslah bagi kita bahwa pengerasan hati, ya, di mana bangsa Israel akan menutup telinga mereka, menutup mata mereka, mengeraskan hati mereka terhadap berita firman Tuhan. Itu akan terjadi sampai dengan penghukuman Tuhan terjadi. Dan penghukuman itu mencapai atau mencakup seluruh aspek kehidupan mereka. Apakah pribadi, keluarga, pekerjaan, ladang, hewan peliharaan, bahkan seluruh negeri, bahkan manusia atau umat Tuhan yang ada pada waktu itu, sampai ke pembuangan oleh karena dosa mereka. Jadi ini satu hal yang mengerikan yang seringkali terjadi kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama. Lagi-lagi dosa yang diperbuat oleh umat Tuhan selalu mendatangkan hukuman.
namun mereka tidak belajar dari pengalaman-pengalaman nenek moyang mereka yang telah dihukum berkali-kali oleh Tuhan. Kembali bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, Bapak Ibu semua saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Dan pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-13 dari Yesaya pasal 6. Disinilah letak tema kita, ada secerca harapan. Dari berita Nabi yang sangat jelas, yang berakibat kepada penghukuman, ada harapan. Ada pesan pengharapan di tengah-tengah kehancuran. Karena dikatakan ada 1/10 yang tersisa. Ini bagian yang sangat terkecil sekali. 1/10 yang tersisa. Dan dikatakan mereka itu adalah benih-benih yang kudus, yang akan tetap bertahan. Dan dari sanalah kita akan melihat nanti generasi selanjutnya berasal. Ada yang sisa. Teologi sisa menjadi teologi yang sangat kuat dalam perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan dari sejarah mulainya bangsa Israel sampai kepada kitab Yesaya, sisa itu menggambarkan jumlah yang sangat sedikit dari orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang kita lihat. Di tengah-tengah sejumlah besar yang terbuang, yang terhukum, ada sejumlah kecil, dikatakan istilah 1/10 dari bangsa itu tetap hidup dan tetap menjadi setia kepada Tuhan. 1/10 tentulah menunjukkan jumlah yang sangat sedikit. Dan kemudian, bukan hanya itu. Meskipun ada secerca harapan dari 1/10 dari jumlah umat Tuhan yang sangat sedikit jumlahnya, itu ternyata tidak hanya berjalan begitu saja, tapi dikatakan mereka pun akan mengalami penghukuman atau pengujian kembali. Dikatakan di dalam pembacaan ini, mereka digambarkan seperti pohon beringin yang kemudian ditebang. Itu kita bisa lihat di dalam pasal 6 ayat yang ke-13 bagian B. Dan yang hanya tersisa adalah tunggul, ya, tunggul di tanah. Artinya sudah sisa itu sudah sedikit, tetapi mereka terus diuji, dicobai, dihukum untuk melihat betul-betul sisa. Dan dikatakan mereka tidak ubahnya seperti tunggul di tanah. Tunggul yang dimaksudkan ini pastilah menunjuk bangsa Israel, khususnya Yehuda, yang disebut dengan benih-benih yang kudus. Inilah yang merujuk kepada orang-orang kudus yang tersisa di Yerusalem. Saudara, ini satu penghiburan bagi umat Tuhan, tentunya dalam konteks pembacaan kita dalam kitab Yesaya. Tetapi kalau kita juga mau relevansikan dengan kondisi kita hari ini, bukankah kekristenan, bukankah anak-anak Tuhan sesungguhnya adalah sisa-sisa dari sekian besar manusia di muka bumi ini? Sisa-sisa ini masih akan terus diuji oleh Tuhan dengan berbagai ujian-ujian yang diperkenankan. Kemudian akan tinggallah tunggul, dikatakan tunggul di tanah, dan inilah yang disebut dengan benih kudus. Dan itu sebenarnya juga mau menjelaskan kepada kita, itulah kehidupan kekristenan yang seringkali disebut kelompok yang minoritas. Karena itu sebagai kelompok-kelompok sisa, sebagai kelompok-kelompok yang mendapat pengharapan karena karya Kristus, seharusnya kita dapat lebih berkarya lagi di tengah-tengah mayoritas dalam konteks kita pada hari-hari ini. Dan saya sangat yakin, sebagai orang-orang yang sisa, benih-benih kudus yang betul-betul setia kepada Tuhan. Siapapun saudara dan saya yang tetap setia kepada Tuhan, kita adalah sisa
Dan sisa yang sedikit ini harus kita buktikan dengan satu kualitas di tengah-tengah mayoritas atau di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini secerca harapan di tengah-tengah kehancuran bisa memberi kita kekuatan dan dorongan untuk terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.